Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 9, Sekte Pedang Emas. Setelah 1 minggu perburuan, kelompok Wu Chen dan para kultivator liar berkumpul di atas satu bukit yang puncaknya terdapat medan yang cukup rata. Saudara Chung, kami sangat beruntung, bertemu rekan kultivator baik seperti kalian. Hasil perburuan kali ini benar-benar di luar harapan kami. Ini benar-benar sangat menguntungkan. Pemimpin dari kultivator liar dan rekan-rekannya terlihat sangat senang. Hahaha, tentu saja, kami juga berpikiran sama, aku bahkan berhasil naik 1 tingkat. Minggu ini, kuharap hasil dari penjualan tumbuhan spiritual dapat membeli beberapa pil berkualitas untuk meningkatkan kultivasi. Mendengar penjelasan Chung Li membuat semua orang mengangguk setuju. Wu Chen menatap Chung Li yang terlihat sangat akrab dengan kultivator liar itu. Tampaknya pemuda itu memang sangat mudah bersahabat dengan orang lain, pikirnya. Kalau begitu saudara Chung, kami pamit dulu untuk kembali ke kota dan mungkin akan berkelana ke kota lain. Semoga kita bisa berjumpa lagi lain waktu. Dua kelompok itu saling memberi hormat. Seorang kultivator liar yang bernama Po menoleh menatap Wu Chen dan memberi anggukan sebelum pergi. Pemuda yang seluruh tubuhnya tertutup kain itu benar-benar sangat misterius. Dia masih baru dalam dunia kultivator, tetapi sudah sekuat itu. Aku yakin suatu hari nanti kita akan mendengar namanya disebut di seluruh benua barat. Ucapan pria itu tentu saja disetujui oleh rekan-rekannya. Wu Chen terlihat sudah berlatih bersama Yu Yun dan Xie Lian. Sedangkan Chung Li hanya berbaring saja di atas sebatang pohon yang sudah tumbang. Lihatlah pria bodoh itu, bukankah dia yang berbicara dengan angkuh kalau akan membantu iblis kecil berlatih? Tetapi ujung-ujungnya hanya kita berdua saja yang melakukannya. Menggerutu kesal, Xie Lian melempar kepala Chung Li dengan buah plum hingga pemuda itu terjatuh dari atas pohon. Hihihi. Gadis itu tertawa puas saat mendengar suara gedebuk tubuh Chung Li di tanah. Dasar wanita gila, tidak bisa lihat orang berbahagia, ucap Chung Li yang kemudian terlihat senang saat mengetahui kalau yang menimpa dirinya tadi adalah buah plum yang sudah matang. Dia langsung memakannya dengan lahap. Sudahlah saudari Xie, bukankah kau sudah lihat sendiri bagaimana cara dia mengajar? Dia memang tidak pantas untuk mengajari orang lain, penjelasannya sangat tidak masuk akal. Orang jenius sekalipun tidak akan mengerti dengan penjelasannya itu. Yu Yun tersenyum mengingat di hari-hari sebelumnya, bagaimana Chung Li melatih Wu Chen. Dari kedua bola mata pemuda itu saja dia bisa melihat kalau otaknya tidak bisa mencerna penjelasan yang disampaikan oleh Chung Li. Kau hanya perlu melesatkan energi pedang ke arah lawan dan, 2 musuh akan langsung terkapar. Seperti itulah kira-kira yang dia ajarkan pada Wu Chen, tanpa menjelaskan bagaimana cara untuk melakukannya. Membuat Wu Chen hanya bisa melongo dan garuk-garuk kepala. Tidak apa-apa Nona Yu, Nona Xie. Walau seperti itu, aku sudah sangat senang dia bersedia mengajarkanku beberapa hal. Wu Chen yang mendengar pembicaraan kedua gadis terpaksa menyela pembicaraan agar mereka berdua tidak berpikiran buruk pada Chung Li. Kau tampaknya memang belum cocok menggunakan senjata. Pergelangan tanganmu sangat kaku. Tetapi teruslah berlatih, agar tubuh dan otot pergelanganmu terbiasa. Wu Chen berterima kasih berkali-kali setiap kedua gadis memberinya nasihat dan masukan, membuat kedua gadis menggelengkan kepala melihat sikap Wu Chen yang terlalu kaku. Pada malam harinya, Wu Chen duduk bersila untuk bermeditasi. Dia mendapat hadiah sebuah pil dari Xie Lian untuk meningkatkan ranah kultivasi. Wu Chen yang awalnya menolak, akhirnya menerima karena gadis itu terlihat tidak senang setelah pemberiannya ditolak. Setelah 1 jam menelan pil dan menyerap seluruh khasiat yang terkandung di dalamnya, 1 gelombang energi menyeruak dari tubuh pemuda buruk itu. Menandakan jika dia sudah berhasil naik ke ranah pengumpulan Qi tingkat 2. Hahaha, akhirnya iblis kecil berhasil naik 1 tingkat. Chung Li yang duduk di sebelah Wu Chen benar-benar terlihat bahagia, dan itu terlihat sangat tulus. Pada awalnya kenaikan seperti ini emang sangat cepat jika dibantu dengan banyak sumber daya, terutama jika sumber daya itu telah diolah menjadi sebuah pil. Tetapi semakin tinggi ranah kultivasimu, akan semakin lama juga untuk membuat kemajuan. Ingatlah itu baik-baik. 2.
Wu Chen berterima kasih atas penjelasan dari Yu Yun. Kau apa tidak bisa memanggilnya tanpa menyebut iblis kecil? Si alien tentu saja berbicara pada Chung Li, pria yang dia sukai. Dia sendiri bahkan tidak pernah marah. Kenapa kau yang terlihat kesal? Dasar aneh, balas Chung Li santai. Iblis kecil. Wu Chen bergumam menyebut julukannya dari orang-orang di kota. Sepertinya aku mulai menyukai sebutan itu. Wu Chen tersenyum dan menatap ketiga temannya yang saling bertukar pandang saat mendengar ucapannya. Pemuda itu kemudian tertawa ringan. Ketiga temannya kembali saling tatap, ini kali pertama bagi mereka melihat pemuda itu tertawa. Hahaha, Chung Li pun ikut tertawa lepas, disusul kemudian oleh tawa riang kedua teman wanita mereka. Malam itu Wu Chen benar-benar tampak sangat bahagia. Waktu berlalu hingga Chung Li sudah terkapar dengan liur yang sudah meleleh di sela bibir pemuda itu. Lihatlah, dia tidur seperti kerbau yang kekenyangan, entah kenapa aku jatuh hati padanya. Si alien dengan suara direndahkan sedikit tersenyum menatap Chung Li yang tidur dengan pulas. Dia tampak tidak khawatir, sedikitpun jika ada monster iblis tiba-tiba datang. Lalu suasana menjadi hening, hanya suara serangga yang terdengar. Aku pernah mendengar pembicaraan penjual daging di kota, kalau Nona Yu akan ke kota lain untuk meningkatkan pelatihan. Wu Chen tiba-tiba saja memecah keheningan saat hanya dia dan Yu Yun saja yang masih bangun. Pemuda itu terlihat sudah mulai bisa mengakrabkan diri dengan temannya beberapa waktu ini. Sudah kukatakan jangan panggil aku dengan sebutan formal seperti itu. Sesama teman bukankah hanya menyebut nama satu sama lain? Kita berempat hampir 2 bulan bersahabat bukan? Kau tidak perlu canggung seperti itu lagi pada kami. Wu Chen hanya diam dan sedikit malu mendengar perkataan Yu Yun. Memang benar yang kau katakan, bukan hanya aku, mereka berdua juga pasti akan pindah dari kota ini untuk berlatih ke sekte yang jauh lebih besar, aku sendiri mungkin akan ke kota Yinzuan. Saudariku yang dianggap jenius dan berbakat sudah berlatih di salah satu sekte besar di sana. Aku dan saudariku walau sangat mirip, tetapi kami sangat berbeda dalam bakat. Dia jauh melampauiku, pencapaiannya tidak mungkin bisa kukejar. Kau sendiri apa rencanamu Chen? Tanya Yu Yun dengan langsung menyebut nama pemuda itu. Membuat perasaan Wu Chen sangat bahagia. Entahlah, yang jelas aku harus menjadi lebih kuat dan melihat benua tengah, balas Wu Chen dan mengambil sebuah token berwarna hitam dengan simbol seperti burung elang berwarna emas. Token apa itu? Yu Yun bertanya dengan mengulurkan tangan untuk meminta izin melihat token itu. Sepertinya ini sangat mahal, terbuat dari batu bintang yang jatuh dari langit. Sepertinya ada ki aneh yang disegel di dalam token ini. Benarkah? Aku tidak pernah menyadari. Sebelumnya, nenek juga tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang untuk saat ini itu tidak berguna untukku. Mungkin suatu hari kau akan mengetahui kegunaannya, dan aku tidak menyangka jika kau ternyata berasal dari tempat yang sangat jauh, ucap Yu Yun sembari mengembalikan token hitam itu. Wu Chen mengangguk sembari mengamati token miliknya. Kau sudah mendapat hadiah dari mereka berdua bukan? Besok setelah sampai di kota, aku akan membelikanmu sesuatu. Saat ini tidak ada yang bisa kuberikan. Kalau sumber daya kau bahkan sudah punya cukup banyak untuk saat ini, belum lagi bagian dari tubuh monster yang dititipkan pada kami bertiga. Itu benar-benar tidak baik menolak pemberian dari seorang teman, terutama dari seorang gadis. Yu Yun dengan tersenyum lembut menyela perkataan Wu Chen. Malam itu Wu Chen mendapat tugas berjaga. Lebih dulu, karena Yu Yun terlihat sudah sangat mengantuk, Wu Chen yang berjaga tidak melepaskan pandangannya dari wajah Yu Yun. Entah kenapa dia selalu merasa jantungnya berdebar-debar saat melihat gadis itu. Dalam pandangan Wu Chen saat ini, gadis yang terlelap di dekat perapian itu adalah wanita paling cantik di dunia. Selimut yang menutupi tubuh Yu Yun tertiup oleh angin hingga mencapai pinggangnya. Dengan susah payah mengumpulkan keberanian, Wu Chen akhirnya menarik selimut itu hingga menutupi pundak gadis yang terlihat sudah sangat pulas. Wu Chen menghela napas panjang. Setelah perjuangan berat yang baru saja dia lakukan, lalu kembali ke tempat duduknya untuk berjaga sambil bermeditasi. Tidak disangka, Yu Yun membuka kelopak mata, dia ternyata belum tertidur. Gadis itu tersenyum manis saat menatap Wu Chen yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup. Lalu kembali tidur dalam buaian hembusan angin malam. Sayup-sayup Wu Chen mendengar suara letupan energi ki di kejauhan.
Tampaknya ada yang tengah berburu selain kami, batin pemuda itu. Dia kemudian mendongak ke arah langit dan menatap bintang yang berkilauan. Semoga malam indah seperti ini tidak akan pernah berakhir. Hahaha, sepertinya ini adalah perburuan paling menyenangkan yang pernah aku lakukan. Sebaiknya kita mengajak beberapa murid lain untuk berburu monster tingkat 3 dan 4. Chungli terlihat sangat bersemangat saat hendak ke rumah lelang di kota Qingshui. Tempat itu juga berfungsi sebagai rumah dagang bagi para kultivator untuk menjual sumber daya atau sebaliknya. Menurut kalian berapa nilai dari inti api dari monster iblis tempo hari? Kurasa itu benda paling bernilai yang kita miliki saat ini. Si alien tentu saja bertanya pada Yu Yun dan Chungli. Setidaknya 30.000 keping emas, balas Yu Yun. Apa memang semahal itu? Wu Chen tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Benda seperti itu pasti akan dilelang. Kita bisa mendapat lebih, dan tentu saja bagianmu aku jamin yang paling besar dari kita berempat. Chungli dengan santai merangkul pundak Wu Chen saat dia berbicara. Itu tidak perlu, aku. Wu Chen terpaksa menghentikan perkataannya saat seorang murid sekte elang dengan tergesa-gesa menghampiri mereka. Pemuda itu memberi hormat pada 3 murid sekte yang bersama dengan Wu Chen. Senior, kalian kemana saja? Para tetua menyuruh semua murid untuk segera berkumpul. Sekarang juga, Yu Yun, si alien dan Chungli saling pandang. Tidak biasanya sekte melakukan pemanggilan besar-besaran seperti itu. Adik junior, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita semua dipanggil dengan cara mendadak seperti ini? Chungli yang pertama bertanya. Beberapa senior membuat masalah dengan murid sekte pedang emas di kota Heijin. Apa? Serentak ketiga muda-mudi yang mendengar informasi mendadak menjadi muram. Apa masalah yang telah mereka buat, junior? Si alien kembali bertanya pada juniornya dengan raut wajah khawatir, itu terlukis jelas di wajahnya. Sebenarnya murid sekte pedang emas dulu yang memulai, tetapi para senior menghukum mereka dan salah satunya kehilangan nyawa. Aish, ini tentu saja masalah besar. Semoga tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Kuharap tetua dan master sekte bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Chungli menatap 2 rekannya dan dengan terpaksa membatalkan rencana ke rumah lelang. Iblis kecil, sepertinya kami harus pergi. Kami akan mengunjungimu secepatnya. Kau, tenang saja, kami pasti akan membantumu memilihkan artefak penyimpanan setelah kembali. Chungli dan rekan murid lain terpaksa meninggalkan Wu Chen. Pemuda itu hanya mengangguk dan menatap kepergian mereka hingga menghilang dari pandangan mata. Sebaiknya aku kembali ke rumah. Jika ke rumah lelang sendirian, mereka pasti akan membeli barang dariku dengan harga murah, dan menjual benda yang kuinginkan dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Dengan sedikit kecewa pemuda itu berbalik dan kembali ke rumahnya yang terpencil sendirian. Hari sudah gelap saat Wu Chen sampai di depan pintu rumahnya. Dia menatap ke arah langit yang mulai dipenuhi oleh awan hitam yang bergulung-gulung. Sepertinya akan hujan deras, gumam pemuda itu sendirian. Nenek aku pulang, ucap Wu Chen terpaku sesaat, karena dia baru tersadar jika neneknya sudah tidak ada. Ini pertama kali bagi pemuda pulang itu tanpa sambutan sang nenek saat dia memasuki rumah. Saat ini dia benar-benar merasa sangat kesepian. Saat sedang hanyut dalam kesendiriannya, Wu Chen dikejutkan oleh suara ledakan yang mirip dengan suara kembang api. Pemuda itu bergegas keluar dan melihat 2 kembang api lain berwarna merah kembali meledak tepat di arah sekte elang berdiri. Dan, dari arah kota dia melihat banyak manusia berbondong-bondong berlari ke arah kembang api. Itu, dari pergerakan mereka, jelas jika orang-orang itu adalah kultivator. Apa yang terjadi di sekte elang? Pikir pemuda itu sedikit kebingungan. Pemuda itu merasa jantungnya berdegup tidak karuan, mengingat sikap ketiga temannya yang terlihat sangat khawatir sebelum mereka pergi. Tanpa pikir panjang, pemuda buruk itu segera menyimpan sumber daya yang dia dapat, dengan terburu-buru kembali mengenakan kain hitam untuk menutupi kepala dan wajahnya, tapi karena tergesa-gesa dia melupakan pedang tulang hijau yang tergeletak di atas meja. Apa yang terjadi di sekte elang paman? Wu Chen bertanya pada 3 orang kota yang berlari di depannya. Memangnya sudah berapa lama kau tinggal di kota? Suar itu tanda kalau ada serangan, itu saja kau tidak tahu. Mereka membuat masalah dengan salah satu sekte kuat. Orang-orang sekte itu pasti datang kemari untuk membuat kekacauan. Pria yang menjawab pertanyaan Wu
Chen tadi menoleh dan terkejut saat mengetahui siapa orang yang bertanya pada mereka. Kau, ucap pria itu tanpa kebingungan, dia tidak menyangka jika pemuda yang dijuluki iblis kecil itu sudah menjadi kultivator. Wu Chen mulai dihinggapi rasa cemas saat mendengar penuturan pria itu. Apalagi semakin dekat dengan Sekte Elang, suara pertarungan sudah mulai terdengar. Dan itu benar-benar terdengar sangat intens. Wu Chen terus berlari bersama 3 orang kota. Dia tidak menghiraukan ucapan apapun. Dari mereka bertiga, saat memasuki gerbang sekte, dia melihat 2 orang murid sudah tidak bernyawa. Semakin ke dalam suara pertarungan semakin kencang. Iblis kecil, kau juga harus membantu sekte Elang sebagai orang kota King Sui, ucap pria. Tadi memberi perintah pada Wu Chen. Jika sekte ini hancur, maka tidak akan ada lagi pendukung dan tempat pemuda kota berlatih. Titik petik 2. 3 orang itu terus berbicara seolah Wu Chen akan peduli dengan mereka semua. Lagi pula, mereka tentu saja tidak akan peduli pada keselamatan dirinya. Wu Chen hanya menoleh ke sana kemari untuk mencari keberadaan 3 temannya. Mata pemuda itu akhirnya tertuju pada seorang murid wanita yang tak lain adalah Qin Shi. Dia terlihat sudah terluka sangat parah. Di mana 3 orang temanku? Saat bertanya, Wu Chen menarik tubuh Qin Shi dan mendudukkan gadis itu di tembok salah satu bangunan sekte. Gadis itu terlihat sangat ketakutan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Wu Chen. Nona, apa kau melihat Yu Yun, Xie Lian dan Chung Li? Wu Chen bertanya sekali lagi sambil menepuk kedua pipi gadis itu. Mereka ada di pelataran dalam sekte, tolong selamatkan aku, kumohon. Senior Rui Qin sudah tewas, gadis itu berbicara dengan sedikit terbata-bata karena sangat ketakutan. Wu Chen akhirnya berlari ke arah yang ditunjuk oleh Qin Shi. Dengan jantung yang berdegup sangat kencang, Wu Chen baru menyadari tidak semua penduduk kota datang untuk membantu sekte Elang, bahkan 3 pria yang berbicara dengannya tadi, hanya berdiri tanpa berbuat apapun. Mereka hanya datang untuk melihat pertarungan, karena tentu saja takut terkena imbas dari kemarahan orang-orang sekte pedang emas. Bab 10. Iblis kecil dari King Sui. Wu Chen melihat beberapa murid sekte Elang bertarung melawan murid sekte pedang emas. Namun dari ketiga temannya tidak terlihat seorang pun di antara mereka. Dalam pencariannya, dia melihat tubuh murid sekte Elang bergelimpangan di mana-mana. Bahkan banyak di antara mereka sudah meregang nyawa, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak dari lawan. Ada sekitar 100 orang murid sekte itu, sedangkan lawan mereka tidak lebih dari 30 orang. Tetapi kalah, jauh dari segi ranah kultivasi membuat mereka tidak dapat berbuat banyak. Hahaha, inilah akibatnya jika kalian tidak tahu diri dan memaksakan keberuntungan kalian dengan melawan kami. Saat kami memberi perintah, seharusnya kalian menurut seperti seorang pelayan. Satu suara laki-laki menggema di sekitar sekte Elang. Hari ini salahkan nasib buruk kalian karena menjadi orang lemah, ucap laki-laki itu. Terdengar sangat sombong. Wu Chen baru saja sampai di pelataran dalam bersama beberapa orang kota King Sui. Mereka terkejut saat melihat Master Sekte Elang tengah tercekik di tangan seorang pria muda yang berusia tidak lebih dari 25 tahun. Laki-laki itu tengah berdiri di atas atap salah satu bangunan sekte. Lalu melemparkan tubuh Master Sekte Elang ke tanah dengan sangat keras. Berusaha bangkit berdiri, Master Sekte Elang yang sudah terluka berusaha berbicara. Kalian sungguh keterlaluan. Hanya karena kalian cabang dari Sekte Pedang Dewa, kalian datang ke sekte kecil yang sudah kubangun demi kemajuan kota kelahiranku. Apa kalian masih belum puas setelah membunuh banyak dari muridku? Master sekte itu menatap pemuda yang menyerang Sekte Elang dengan tatapan kebencian. Sekte yang dipimpin oleh orang lemah. Sebaiknya tidak perlu ada. Sangat memalukan. Hanya seorang ranah raja tingkat 7 berani membangun sebuah sekte. Tingkat raja hanyalah seorang murid inti di Sekte Pedang Emas. Pemuda yang tampaknya menjadi pemimpin. Berbicara dengan tatapan menghina dan merendahkan. Tanpa diduga, Master Sekte Elang tiba-tiba saja bersujud dan meminta pengampunan untuk murid-muridnya. Aku hanyalah seorang kultivator liar yang berhasil hingga ke titik ini. Membangun Sekte Elang bersama rekanku untuk membantu generasi kota King Sui agar bisa bersaing masuk di sekte yang lebih besar. Kuharap Tuan Muda bersedia melepas semua muridku. Sebagai gantinya, Tuan Muda silahkan ambil nyawa orang tua tidak berguna ini. Master Sekte
Para murid yang mendengar ucapan guru mereka merasa tersentuh dan sangat merasa bersalah. Jika saja mereka cukup kuat, tentu saja Master Sekte Elang tidak akan mempermalukan dirinya seperti itu. Kami lebih baik mati daripada melakukan hal tercela dengan meninggalkanmu guru. Mereka yang terdekat dari posisi guru mereka menentang keputusan itu. Jangan bodoh, keselamatan kalian jauh lebih penting. Sekte Elang mungkin akan berakhir malam ini, tapi impianku setidaknya sedikit terpenuhi jika kalian bisa masuk ke sekte yang lebih baik. Hahaha, sungguh pemandangan yang menyenangkan. Orang lemah memang harus bersikap seperti ini. Sebagai tingkah laku baikmu, aku akan memberikan kematian yang cepat pada mereka yang tersisa. Wajah Master Sekte Elang menjadi pucat saat mendengar perkataan orang dari Sekte Pedang Emas yang berdiri di atas atap. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Maafkan aku yang tidak berguna ini. Batin Master Sekte Elang. Dia kemudian berusaha berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki dan berteriak sekeras mungkin. Semua murid Sekte Elang dengarkan. Perintahku, lari dan selamatkan diri kalian masing-masing, jadilah lebih kuat agar kalian tidak lagi diperlakukan seperti hari ini. Mendengar perkataan master mereka, murid Sekte Elang saling tatap. Dengan gigi terkatup, beberapa yang masih cukup kuat segera mencari jalan untuk pergi dari Sekte Elang dengan raut penyesalan. Namun yang terluka, tidak yakin bisa pergi jauh. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan mati terhormat bersama guru mereka. Jangan biarkan seorang pun hidup. Pemimpin kelompok dari Sekte Pedang Emas memberi perintah pada orang-orangnya. Seperti inikah dunia kultivator itu? Ini sama buruknya seperti yang kualami selama ini. Wu Chen menatap murid Sekte Elang yang tersisa berusaha kabur dari tempat itu. Banyak di antara mereka pernah menindas pemuda itu, dan diyakini justru bersimpati pada mereka. Teman-teman, kalian ada di mana? Batin Wu Chen belum juga menemukan keberadaan tiga temannya. Tidak jauh dari Sekte Elang, seorang laki-laki berjenggot tengah menyaksikan pertarungan dari atas ketinggian. Namun tubuh pria itu tampak masih sangat kuat. Aku datang ke kota di pelosok ini untuk menenangkan diri untuk mencari pencerahan. Siapa sangka harus melihat hal seperti ini. Di mana-mana yang kuat akan berdiri di puncak, sedangkan yang lemah harus mematuhi apapun. Perkataan orang di atas mereka. Semoga murid-murid yang selamat mendapat banyak pelajaran dari kejadian yang menimpa mereka. Hari ini, kuharap ada keajaiban dari dewa yang turun untuk kalian. Aku tidak bisa melakukan apapun, atau korban akan jauh lebih banyak yang tidak dapat ditanggung oleh kota Kingsui. Pria itu menatap ke arah sekte dengan perasaan bersalah. Dia ingin membantu, tetapi di satu sisi, kota Kingsui lah yang kelak akan menjadi sasaran kemarahan Sekte Pedang Emas. Lebih buruk lagi, dia dan tempat asalnya juga akan kena imbas dari kemarahan Sekte Pedang Dewa, induk dari Pedang Emas. Kembali ke dalam sekte, murid-murid yang terluka berusaha berkumpul dengan guru mereka. Wu Chen yang berharap tiga temannya berhasil melarikan diri terpaksa merasakan kekecewaan. Dia melihat ketiga temannya itu keluar dari sebuah bangunan. Mereka terlihat terluka cukup parah. Si alien bahkan hampir tidak bisa berdiri jika tidak ditopang oleh Yuyun. Bagaimana keadaan kalian? Tanya pemuda itu tergesa-gesa saat sudah di dekat mereka. Tetapi kehadiran Wu Chen membuat dua dari mereka terkejut. Apa yang kau lakukan di sini iblis kecil? Pergilah dari sini, ucap Chungli yang tengah memegangi lengannya yang terlihat sudah patah. Wu Chen kembalilah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kali ini Yuyun yang meminta pemuda itu untuk pergi. Namun Wu Chen justru menggelengkan kepala menolak permintaan dua orang itu. Dia menatap si alien yang tengah dirangkul oleh Yuyun. Gadis itu terlihat berusaha keras untuk tetap sadar. Dasar bodoh, iblis buruk dan lemah sepertimu tidak ada gunanya di sini. Pergi dan jangan kembali, aku menyesal berkenalan denganmu. Kau sangat lemah, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Wu Chen yang mendengar perkataan kasar Yuyun menjadi sangat sedih. Itu pertama kali gadis itu berbicara kasar padanya. Namun melihat sedikit titik air di ujung mata gadis itu, membuat Wu Chen semakin ingin tinggal. Jika aku meninggalkan kalian di sini, aku akan sendirian lagi. Aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang peduli padaku. Jadi, lebih baik aku mati di sini bersama kalian. Wu Chen tidak bodoh, dia tentu menyadari makna dari perkataan Yuyun. Gadis itu hanya ingin dia menjauh, karena kematian sudah mendekati mereka bertiga.
Melihat Wu Chen yang sudah meneguhkan hati, membuat Chungli tersentuh. Wu Chen, aku akan sangat bangga jika hari ini mati di samping temanku. Wu Chen tersenyum saat mendengar Chungli menyebutnya bukan dengan panggilan biasa. Aku iblis kecil akan membuat jalan agar kalian bisa melarikan diri. Bawalah mereka pergi dari tempat ini, dan terima kasih sudah menjadi teman untukku, ucap pemuda buruk itu sambil menepuk pundak kanan Chungli. Tanpa menunggu jawaban dari temannya itu, Wu Chen sudah berbalik dan berlari menuju pemimpin kelompok lawan. Dia tidak menghiraukan Yuyun dan Chungli yang tengah berteriak memanggil dirinya. Master Sekeelang dengan sisa kekuatan yang dia miliki melesat ke arah lawan. Dan di sisi lain, Wu Chen juga melakukan hal yang sama. Walau aku harus mati, aku akan membawamu serta menemui Dewa Kematian. Tapi sayangnya pergerakan pemimpin Sekte Elang itu dihadang oleh dua murid lain. Meski tingkatan mereka lebih rendah, tapi sudah cukup untuk melawan pria yang sudah tidak bertenaga itu. Ah! Erang Master Sekte saat dua bilah senjata menancap di tubuhnya. Dia langsung ambruk seketika, meregang nyawa tanpa berhasil mencapai tujuan utamanya. Murid Sekte Yang melihat guru mereka meregang nyawa jadi menggila, mereka menyerang membabi buta. Sedangkan tiga murid lain tidak melihat kejadian. Itu karena teralihkan oleh Wu Chen. Wu Chen dengan tinju peremuk tulang menyasar tepat ke arah kepala lawan. Tetapi gerakan pemuda itu masih terlalu lamban bagi seorang di ranah raja tahap akhir. Laki-laki dari Sekte Pedang Emas itu menangkap kepalan tinju, dan tersenyum sinis meremehkan. Seorang pengumpulan Ki tingkat 2, berani menyerangku, sungguh suatu lelucon yang tidak lucu. Pria itu langsung menendang Wu Chen hingga sedikit terangkat ke udara, lalu melakukan tendangan memutar badan yang telah dia liriki. Tubuh Wu Chen langsung terlempar hingga menabrak dinding bangunan yang terbuat dari batu hingga sampai hancur berlubang. Wu Chen, iblis kecil. Yuyun dan Chungli berteriak bersamaan. Si alien yang hampir pingsan kembali membuka mata saat mendengar teriakan mereka. Apa yang terjadi pada Wu Chen? Apa dia di sini? Si alien bertanya sambil mengedarkan pandangan, tetapi dia tidak melihat pemuda itu di sekitar mereka. Di sisi lain, raut wajah pemimpin dari Sekte Pedang Emas terlihat masam. Dia menatap telapak tangannya yang tadi menangkis tinju Wu Chen. Kenapa pukulan dari seorang pengumpulan Ki sekuat ini? Pria itu merasa heran karena masih merasakan sesuatu dari tinju pemuda yang seluruh tubuhnya tertutup itu. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena menurutnya orang itu mustahil untuk selamat. Dia lalu menatap tiga murid yang tadi berteriak, memanggil Wu Chen. Sepertinya kalian mengenal orang tidak tahu diri tadi. Dia sudah membuatku sangat kesal. Sebagai hadiah karena mengenalnya, kalian akan mati bersama malam ini. Yuyun dan Chungli mendudukkan si alien yang sudah lemah. Tidak ada pilihan lain selain melawan. Itu lebih baik daripada hanya menerima kematian. Mereka berdiri dengan tangan sedikit gemetaran. Bagaimanapun, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Senior Hong Jun tidak perlu mengotori tanganmu. Kami berdua sudah cukup untuk membunuh mereka. Dua orang murid di ranah pemurnian Ki tahap awal sudah menghunuskan senjata ke arah Chungli dan Yuyun. Yuyun mengencangkan genggaman pedang di tangannya, sedangkan Chungli terpaksa memegang tombak dengan satu tangan. Mereka berdua menghirup napas panjang sebelum bersiap untuk menyerang lawan. Dua orang murid Sekte Pedang Emas langsung melesat dengan pedang yang telah dialiri energi Ki. Matilah untukku, ucap mereka berbarengan. Boom! Satu bongkahan batu dari dalam rumah yang jebol sebelumnya mengena telak di kepala orang yang menyerang Yuyun. Sedangkan satu orang lagi terkena pukulan Wu Chen yang tiba-tiba saja keluar dari dalam bangunan. Murid itu terpelanting beberapa kali saat membentur permukaan tanah. Wu Chen, Yuyun dan Chungli berseru bersamaan, kau masih hidup. Tentu saja, karena aku adalah iblis kecil dari King Sui, ucap pemuda itu terengah-engah. Kain hitam yang menutupi wajah pemuda itu terlihat basah oleh cairan. Tentu saja dia terluka, lawan yang dia hadapi adalah ranah raja tahap akhir. Tatapan Wu Chen kali ini terlihat sangat tanpa sorot ketakutan. Dia melihat jika pemimpin lawan sangat terkejut. Sangat jelas terlihat di wajah pria itu. Tidak ada yang boleh menyentuh teman-temanku. Mata pria dari Sekte Pedang Emas membesar saat mendengar perkataan Wu Chen. Seorang di
Ranah pengumpulan Ki berani mengancam dirinya yang berada di ranah Raja tingkat 9. Di lain tempat, laki-laki yang tadi melihat pertarungan langsung menegakkan badan. Aku tidak menyangka akan ada kejutan seperti ini. Bahkan dalam mimpi sekalipun, dia berbicara sendiri saat melihat seorang di ranah pengumpulan Ki bisa melumpuhkan 2 orang di tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ini menarik, tidak akan ada yang percaya jika aku menceritakan hal ini pada orang lain. Hahaha, sepertinya mataku sudah rabun. Kau, siapa namamu? Hong Jun bertanya walau tentu saja tidak begitu peduli dengan nama Wu Chen. Wu Chen, jawab pemuda itu ringkas. Serahkan teknik aneh yang kau gunakan, maka aku akan berbaik hati membunuhmu dengan cepat. Atau kau dan temanmu mati secara perlahan. Wu Chen diam sejenak setelah mendengar perkataan Hong Jun. Aku bukan orang yang suka bicara, tapi aku sangat memahami jika orang sepertimu tidak akan pernah menepati janji. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.